teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dan tetap masih waras ya. Jadi ini video ini kenapa gue mau bikin tiba-tiba aja gue habis lagi selesai mandi terus berberes, habis itu kepikiran mau ngomongin ini. Jadi sebenarnya ini akan jadi random talk sih, tapi semoga ini juga bisa bermanfaat. Jadi motivasi gue kenapa sih gue mau akhirnya muncul di vlognya nyokap ini, padahal kan sebenarnya ini YouTube channel ini awalnya gue buat untuk tempat gue menyimpan memori bersama nyokap, bersama mamah ya. Jadi karena kan kalau misalnya simpen video-video di handphone ataupun di hard drive gitu ya akan memakan banyak tempat lah gitu ya, space. Jadi gue pikir caranya adalah dengan taruh ini di YouTube channel gitu ya. Jadi sekalian juga keluarga yang mungkin ingin melihat perkembangan mama gitu ya, mereka bisa nonton. Itu sih sebenarnya awalnya kenapa gue mau bikin YouTube channel ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah nonton atau sudah ngikutin journey-nya gue dan mama ini udah tahu ya kalau misalnya gue ini 3 bersaudara. Gue anak paling tua, yang kedua itu adik gue cowok, abis itu yang ketiga adik gue cewek gitu ya, kami bertiga. Dan yang cowok ini udah menikah dan dia tinggalnya memang sudah di Medan karena kerjanya di sana sudah hampir 5 tahun, udah lebih 5 tahun lah di sana gitu ya. Jadi jauh dari sebelum mama terdiagnosa demensia, dia sudah tidak tinggal di Jakarta bareng kita gitu. Nah, ini akan jadi random talk sih karena gue kepikiran kayak gini, kebanyakan caregiver yang ada itu sekarang ini banyakannya yang gue temuin gitu ya, itu adalah cewek gitu, perempuan, wanita. Kira-kira ada yang pernah notice nggak gitu teman-teman semua di sini yang udah ikutin vlognya mama ini ya? Maksudnya apakah menemukan seperti itu, bahwa kebanyakan caregiver adalah anak perempuan di dalam keluarga? Pada kenyataannya di keluarga gue seperti itu gitu ya, di sini seperti itu. Karena balik lagi, kalau misalnya sekarang ini kondisi di keluarga gue ya, memang yang adik gue yang cowok nggak tinggal di Jakarta gitu ya, dia memang puji Tuhan dapet kerjaannya di Pelindo, di Belawan gitu. Jadi memang dia akhirnya harus pergi ke Medan gitu ya, jadi dia menetap di sana gitu. Dan pada akhirnya sudah berkeluarga dan menemukan pasangan hidup dan memang juga berdomisili di sana, ya memang tambah lagi bahwa pasti akan stay di sana gitu ya. Nah, gimana sih caranya ketika kami bertiga, ini kan mamahnya bareng-bareng ya gitu, maksudnya ini orang tua kami bareng-bareng. Jadi gue mau share kayak gini, apa sih yang gue lakukan ini, karena posisi gue anak paling tua gitu, gue anak pertama. Jadi lebih banyak memang gue yang take over gitu, maksudnya yang mengatur strateginya bagaimana gitu. Jadi ketika mama itu terdiagnosa demensia, jadi memang sudah tegak dari dokter mengatakan demikian. Yang gue lakukan adalah gini, ini buat siapapun caregiver yang mendengarkan, kalau kalian memang posisinya ada anak pertama dan seperti gue gitu ya, posisinya cewek dan anak pertama, punya adik-adik, sebaiknya melakukan ini, karena gue juga melakukan ini gitu. Jadi gue langsung ngobrol, saya ajak ngobrol adik gue yang cowok, adik gue yang cewek gitu ya. Jadi kami bertiga punya WhatsApp grup bareng gitu ya, jadi bisa ngomong di situ. Karena kan memang yang cowok seperti gue bilang sudah lebih dari 5 tahun tinggalnya di Medan. Nah, itu gue langsung bilang, maksudnya gue bilang sama adik gue, terutama adik gue yang laki-laki gitu ya, karena dia anak laki satu-satunya gitu. Jadi gue bilang sama adik-adik gue begini, merawat orang tua itu ada dua hal gitu yang bisa kita kontribusi. Oke, yang ada 2 hal. Tenaga ini dalam artian bisa, maksudnya tenaga itu meliputi waktu, psikologis gitu ya, karena kan kebersamaan dia yang ada gitu, present bersama dengan orang tua yang dirawat. Atau dana, dalam artian uang berarti, karena kan merawat lansia gitu ya, merawat orang tua kita pasti dibutuhkan biaya gitu ya. Lansia pada umumnya aja biayanya cukup besar, apalagi orang dengan demensia gitu. Dan mama situasinya adalah pada saat itu sudah harus menggunakan popok gitu. Jadi 24 jam 7 hari dalam seminggu, itu bukan biaya yang sedikit gitu ya. Walaupun balik lagi gue bilang mama memang dia adalah pensiunan guru, jadi dia punya uang pensiun. Jadi sebenarnya mostly semua kebutuhan dia itu dari uang pensiunnya dia. Jadi dia sama sekali tidak merepotkan dalam hal uang gitu ya. Itu juga yang bikin gue sangat wow, amazing sama emak gue. Walaupun sakit dia masih bisa dengan dukungan dia sendiri gitu. Nah, waktu kejadian kayak gini gue langsung rembukan sama adik gue. Jadi adik-adik gue bilang
nggak bisa nih, jadi nggak boleh, maksudnya ini kan orang tua bareng, kita bertiga gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa hadir, nggak bisa mengurus secara real gitu ya, present bareng sama orang tua, ya berarti harus supportnya adalah support biaya gitu. Dan itu buka-bukaan gitu, maksudnya gue kasih tahu ini ya, untuk diapernya dalam sebulan sekian ratus ribu, susu mama dalam sebulan sekian ratus ribu gitu, karena nyokap juga kita kasih tambahan minum susu, jadi minum susu Ensure. Siapa tahu ya di sini ada orang dari Abbott ya mau endorse buat mama saya, boleh loh, mama saya suka banget susu Ensure yang rasa vanilla. Jadi abis itu apalagi ya, waktu itu pada saat itu masih konsumsi obat. Dan buat informasi buat teman-teman, mungkin yang teman-teman yang caregiver juga udah tahu, kalau obat untuk demensia itu hampir sulit didapatkan jika menggunakan BPJS ya. Nyokap sebenarnya pakai Askes sih, tapi mau nggak mau Askes disamakan kepada BPJS ya. Jadi hampir sulit untuk mendapatkan gitu. Jadi apalagi dengan sekarang harus mulai dari vaskes tingkat pertama, terus ke kelas yang C dulu, habis itu dari kalau nggak C nggak bisa naik ke B, dari B baru ke A, dan itu prosesnya panjang kali lebar kali sungai kali apapun gitu ya, lama banget gitu. Jadi pada akhirnya obat itu harus dibeli sendiri oleh keluarga. Gue ngerasain, gue beli. Jadi waktu itu kalau misalnya untuk obat ya, nyokap awal pakai Arisep gitu ya. Jadi tergantung nih, dulu awal-awal nyokap dosisnya tuh 5 mili, habis itu naik jadi 10 mili. Nah Arisep itu harganya lumayan ya gitu. Jadi untuk penggunaan pemakaian selama sebulan itu boleh dibilang jutaan gitu ya, 1,5 jutaan ke atas gitu. Jadi itu gue buka-bukaan sama adik-adik gue, ini loh. Karena kan gue waktu itu gue catat semua pengeluaran itu di kayak satu aplikasi gitu ya, yang bisa nge-record semua pengeluaran. Jadi ketahuan nih sekian juta ya pengeluaran hanya untuk mama gitu. Jadi itu gue ngobrol, karena gue bilang sama adik gue terutama yang cowok ya, gue bilang gitu, nggak bisa. Pada saat itu gue masih kerja, jadi kerja ngajar gitu ya, jadi guru. Jadi gue bilang gue nggak bisa, gue bilang gitu, bocengli ya, maksudnya gue cari uang, gue juga tenaganya, gue juga mentalnya very exhausted, nggak mau, gue bilang gitu. Jadi pilihannya antara ibarat kata ya sampai ya maaf kata, maksudnya mengambil kotoran versus orang mama gitu, ngebersihin itu sesuatu hal yang awal-awal gue benar-benar struggle banget. Maksudnya makanya gue bilang sama adik gue yang cowok, lu kalau misalnya nggak mau uangnya, nggak mau kasih buat biayanya, ya lu yang bersihin pupuknya gitu, yang bersihin fesesnya gitu. Jadi jangan dibebanin ke satu orang gitu. Gue kayak itu gue sangat tegas ke adik-adik gue. Jadi ya gue nggak tahu, tiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya untuk gue, sorry itu suara bokap. Kalau untuk gue ya seperti itu cara gue untuk berkomunikasi dengan adik-adik gitu ya. Jadi bahwa gue straightforward aja. Lu mau urusin taiknya ya, mau urusin kotorannya, atau mau biayanya. Kalau misalnya lu mau urusin kotorannya segala macam tenaga, gue akan banting tulang. Mau kaki jadi kepala, kayak kepala jadi kaki, gue akan support uangnya. Tapi kalau misalnya enggak, berarti orang yang mensupport uangnya adalah yang lain gitu. Jadi pada akhirnya kita deal gitu ya, maksudnya gue juga tahu, karena maksudnya adik gue yang laki juga punya keterbatasan gitu ya. Dia juga namanya anak laki-laki, dia perlu menabung untuk masa depannya dia. Gue juga udah bilang sama dia bahwa dia harus memikirkan untuk kalau misalnya pernikahannya dia harus biaya sendiri. Jujur di sini kalau misalnya adikku nonton, gue bangga banget sama lu, maksudnya lu bener-bener mengikuti apa yang gue minta ke lu gitu ya, bahwa kalau nggak bisa bantu minimal nggak nyusahin. Itu yang gue omong selalu ke adik gue yang laki, lu nggak bisa bantu ya udah, tapi jangan nyusahin gitu. Jadi sekarang ini dia udah bisa mandiri, dia udah punya istri, sebentar lagi mau punya baby gitu ya. Gue juga seneng banget. Jadi tapi memang itu maksudnya perlu ada komunikasi gitu, perlu ada rembukan adik kakak beradik gitu. Jadi jangan sampai berat di satu orang gitu, karena biar gimana pun jangan sampai gini loh, orang tua itu kayak dipingpong gitu loh, kayak tanda kutip kayak dibuang gitu. Lu aja deh ngurus, enggak deh lu aja yang ngurus. Gue bilang gue nggak mau kayak begitu. Maksudnya kita belajar dari kesalahan keluarga orang lain gitu ya, jangan ngikutin gitu, jangan diikutin. Jadi dari awal itu gue tegas banget, maksudnya ya memang kenyataannya nyokap
tinggalnya di rumah bareng sama gue, ya gue yang ngurusin gitu ya. Pada saat itu gue masih kuat sambil kerja, ya gue juga bantu support untuk biaya gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika harus memilih antara gue bekerja atau full time caregiver, akhirnya gue full time caregiver, ya itu another things to be discussed bersama adik-adik sih gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi buat para caregiver yang lagi dengerin ini gitu ya, ataupun bukan caregiver utama, misalnya kalian adalah kayak posisinya adalah kayak di adik-adik gue sekarang gitu ya. Sekarang ini kakak lu yang ngerawat nyokap lu atau bokap lu, ya itu gitu. Jadi jangan egois, jangan mau semaunya aja gitu. Jadi memang nggak gampang ya, setiap keluarga pasti punya struggle-nya sendiri-sendiri, pasti ada situasi-situasi tertentu yang nggak sama gitu ya. Tapi intinya tuh sama, itu orang tua kita bareng gitu, orang tua bersama gitu. Jadi jangan disia-siakan, jangan menutup mata, jangan seakan-akan itu hanya tanggung jawab satu orang gitu. Jadi kalian harus rembukan, harus duduk bareng, brainstorming. Jadi gue sama adik-adik gue tuh gue selalu gini, kita memikirkan skenario A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi skenario-skenarionya, bahkan even yang worst case gitu. Jadi kayak kalau gue bilang sama adik-adik gue, akan ada tiba saatnya nanti bahwa orang tua ini menghadapi mautnya, ajalnya, gue bilang gitu. Jadi sampai ke bagian itu pun gue bicarakan ke adik-adik gue. Jadi kan kadang nih ya ada kejadian tuh seperti ini, misalnya orang tuanya terpaksa harus masuk ICU atau masuk UGD gitu ya, masuk rumah sakit. Kemudian harus mungkin dokter menyarankan untuk memasang alat segala macam dan gitu ya. Itu kan harus persetujuan keluarga. Dan kalau untuk yang seperti itu, gue akhirnya ngobrolin sama adik-adik gue gitu. Gue pribadi bilang ke adik-adik gue melihat perjalanan bersama mama ini, melihat dia begitu banyak sakit gitu ya, benar-benar sakit yang dirasain sakit gitu ya. Maksudnya entah, kan dia juga nyokap itu punya saraf kejepit, dia osteoporosis, dia ya dengan dia yang gue bilang kemarin itu jatuh berkali-kali di tempat yang sama, itu pasti menyakitkan gitu loh. Maksudnya gue pribadi gue tidak mau ketika dia berada di ujung tiba waktunya Tuhan mau menjemput, bahwa nggak perlu deh dibolongin leher buat dimasukin buat alat pernafasan atau apa. Maksudnya yang kayak gitu gue langsung bicarakan ke adik-adik gue, karena bisa jadi nanti gini loh, maksudnya ada saat misalnya kayak gue deh, 3 kakak beradik kan ya, nanti tiba-tiba adik gue bilang udah pokoknya pasang aja alatnya semuanya, yang penting biar bisa support, biar masih hidup gitu. Nanti guanya nggak setuju, gue nggak mau tuh kayak gitu-gitu. Maksudnya nanti kejadian gue berusaha banget preventif. Jadi makanya dari awal gue ngomongin sama adik-adik gue nggak mau. Maksudnya kalau gue nggak setuju, maksudnya kalau memang kita lihat nanti dokter mengatakan misalnya memang seberapa besar kansnya ketika dilakukan seperti itu, perlu ada prosedural untuk membolongkan bagian leher untuk masuk membantu pernafasan ataupun pemberian makanan gitu, karena tidak bisa lagi mengkonsumsi dari mulut gitu ya. Itu harus betul-betul minta dokter menjelaskan seberapa besar kansnya untuk bisa survive gitu, karena itu akan sakit banget gitu, itu akan sakit banget. Dan gue maunya kalaupun nyokap pergi, dia pergi dalam keadaan utuh, tidak ada yang di bolong kanan bolong kiri gitu ya. Jadi biarkan dia pergi dengan damai sejahtera. Maksudnya dia sudah sakit selama ini. Jadi itu gue bicarakan sama adik-adik gue, dan mereka menyetujui. Jadi maksudnya kita akan lihat, jadi jangan sampai nanti kejadian terus kita berantem gitu ya gitu, maksudnya kayak gitu-gitu. Karena kan apalagi posisinya nih gue ada adik gue yang jauh di Medan gitu, yang nggak bareng sama kita di sini. Jadi bisa aja kan ada miskomunikasi. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau gue lebih sifatnya sukanya tuh preventif. Jadi sebelum kejadian, karena kita sudah memikirkan skenario A, B, C, D, E, F, G. Jadi skenario A, nanti solusinya apa? Skenario B, solusinya apa? Skenario C, solusinya apa gitu. Jadi memang harus kompak nih kakak beradik gitu. Kalau nggak kompak ya nantinya pada akhirnya orang tuanya yang akan terbengkalai ya, kasihan gitu. Jadi banyak banget, gue nggak perlu sebutin, bahkan di dalam keluarga gue sendiri juga banyak. Maksudnya jadi menjaga merawat orang tua ini, gue nggak tahu kalau di etnis yang suku yang lain, karena gue backgroundnya orang Batak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak orang Batak, orang tua itu tinggal bersama anak laki-laki, karena anak perempuannya kan kalau sudah menikah
pergi dengan suaminya gitu. Tapi dalam case ini gue memang belum menikah gitu, jadi memang nyokap sekarang masih sama gue gitu. Jadi tapi bukan karena itu, walaupun seperti itu pun pada kenyataannya rata-rata orang tua lebih suka tinggal dirawat oleh anak perempuannya memang. Jadi ada kedekatan emosional ataupun ini dengan anak perempuannya gitu ya. Berarti lantas apa dong kontribusinya anak laki-lakinya? Ya balik lagi yang seperti gue bilang gitu, bisa mensupport secara biaya, bisa mensupport secara moral gitu ya. Maksudnya even cuma nanyain gimana, udah capek ya ngurusin mamah ya, ya udah take a break dulu aja deh, nanti gue kirim orang buat jagain mama sebentar biar lu bisa jalan-jalan sebentar misalnya gitu, any kind gitu. Jadi tapi menunjukkan bahwa memang lu tuh be part of it gitu. Jadi jangan si caregiver utama ini merasa sendirian gitu. Itu dia sih. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau sekarang ini mungkin buat teman-teman yang nonton lagi ada perang sabil sama abang kakak gitu ya, tentang bagaimana mengatur merawat orang tua ya. Balik lagi gini loh, yang demensia kan orang tua kita ya gitu, yang minum obat itu orang tua kita. Jadi jangan yang senyo, yang sengklek anak-anaknya gitu. Anak-anaknya tetap harus waras gitu, harus berpikiran jernih gitu. Jadi harus duduk bareng, harus menunjukkan partisipasinya sekecil apapun gitu ya. Misalnya kalian 10 bersaudara, 5 bersaudara, 3 bersaudara, memang yang lebih miris kalau kalian sendiri anak sama tawayang ya gitu. Jadi tapi itu pun pasti ada jalan keluar gitu kan. Nah seperti itu. Jadi tolong orang tua ini jangan disia-siakan, tolong diperhatikan di masa tuanya. Ketika ternyata masa tuanya dia harus lalui dengan bersama demensia Alzheimer ini gitu ya, ataupun demensia vaskular, itu adalah beban tambah lagi buat mereka sebenarnya, bukan kemauan mereka. Mereka juga merasa sakit, mereka juga merasa bingung, nggak tahu karena ada otaknya udah nggak berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi jangan ditambah lagi dengan perang sabil anak-anaknya gitu loh. Jadi tolong saling disupport gitu, kakak mensupport abang, abang mensupport adik gitu. Jadi semuanya support gitu. Memang it will take a longer time mungkin ya, jadi nggak semuanya smooth, believe me. Gue pernah perang dingin sama adik gue yang laki-laki juga karena ini gitu, jauh sebelum dia menikah ya gitu. Jadi ada hal-hal karena namanya nggak jauh gitu ya, nggak tinggal serumah, miskomunikasi itu pasti akan terjadi gitu ya. Mau segimanapun gue mencoba preventifnya dengan berdiskusi sebelumnya, ternyata ada juga korsletnya, ada juga perang dinginnya gitu ya. Jadi tapi ya pada akhirnya kami menemukan formulanya ya, kami menemukan titik tengahnya gitu ya, jalan keluar yang sama-sama untuk win-win solution gitu. Jadi nggak gampang memang gitu, apalagi kalau memang ternyata di kalian sebagai caregiver utama yang nonton ini benar-benar ditinggalkan oleh keluarga kalian. Gua cuma bisa bilang bertahan, cari support sistem yang dari yang lain jika keluarga inti tidak bisa diharapkan gitu ya. Jangan sendirian, pasti nggak kuat gitu. Jadi harus punya inner circle support system, benar-benar yang bisa dukung secara moral gitu ya, memberikan kekuatan, menyemangati kalian gitu, karena perjalanan ini nggak gampang. Jadi itu aja sih, ini random talk yang gue mau bicarakan. Jadi semoga sih bisa memberikan suatu sudut pandang gitu ya. Inilah yang terjadi di keluarga gue kakak beradik gitu ya, adik kakak. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe. Thank you banget. Jangan bosan-bosan untuk di share video-video yang ada di YouTube channel ini. Apabila memang kalian mengetahui ada teman atau sanak famili kalian yang memerlukan informasi ataupun memerlukan video-video yang bisa menguatkan, yang bisa membuat mereka jadi aware atau jadi tahu atau jadi lebih kuat karena tahu nggak sendirian, ada juga caregiver gitu ya. Ini tolong di share, gue menghargai banget. Thank you banget. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tuanya bahagia ya gitu. Jadi tetap kuat, ingat bahwa
kekompakan keluarga itu penting dalam merawat orang tua kita gitu ya. Jadi saling support. Family it's all that matters. Thank you semua, dadah.